Saya hostkan, Pak. Oke, terima kasih Bu Vera. Oke, baik. Saya mulai ya Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Siap menerima pelajaran hari ini? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, oke ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala sesuatunya, ya, kita akan untuk pelajaran hari ini kita mulai dengan doa ya. Dan untuk pertemuan hari ini saya mau kita dipimpin doa oleh Ibu Nurmilawati. Ayo Nurmilawati. Pak. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nurmilawati yang telah memimpin kita dalam doa. Sudah kelihatan anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Materi kita hari ini yaitu permintaan dan penawaran. Dan kompetensi dasar yang kita harus capai pada pertemuan ini, yang pertama adalah 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan 3.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran program basis learning dengan metode tanya jawab, diskusi dan presentasi, kalian diharapkan ya mampu mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar. Yang kedua, kita diharapkan ya setelah diharapkan mampu menganalisis hukum permintaan dan penawaran dengan benar. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan benar. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sepanjang pertemuan hari ini. Oke. Dan sebelum kita masuk di materi, ya, perlu saya sampaikan sama anak-anakku sekalian bahwa seperti yang selalu sampaikan, belajar ekonomi itu asik sekali, ya. Saya harapkan untuk mempelajari mempelajari permintaan dan penawaran ini, ya, saya berharap kita semangat belajar, ya. Kita motivasi untuk belajar ini karena apa? Ya, seperti yang selalu sampaikan, materi ikut ekonomi itu selalu identik dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itu indahnya belajar ekonomi karena hampir semua mata pelajaran, bahkan semua pelajarannya itu identik dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan pelajaran kita hari ini terkait dengan permintaan dan penawaran. Nah, saya tanya dulu pada anak-anak semua,
Siapa yang bawa uang jajan hari ini? Saya, Pak. Nggak jajan Oke. saya, Pak. Puasa, Pak. Nggak jajan. Pantasan saya lihat tadi Meki di kantin asik Lapar, makan Pak. ya. Iya, Pak. Baik ya. Tadi Meki belanja di kantin pakai uang atau tidak? Pakai uang, Pak. Beli es, Oke. Pak. Meki suka Oke. ngutang tuh, Pak. Kalau nggak mau bayar, Pak. Udah boleh begitu ya Meki ya. Tapi saya yakin Meki banyak uangnya ya. Bolehlah Meki bagi-bagi dengan kita semua ya. Termasuk teman-teman Amin, Pak. kelasnya. Ya, jadi apa yang dilakukan Meki belanja di kantin itu bagian dari contoh kira-kira apa? Contoh permintaan. Permintaan. Ya. Nah, kalau permintaan itu dilihat dari sisi pembeli. Nah, berarti kalau ada pembeli berarti tentu ada yang namanya penjual. Ya. Jual. Yang di sekolah yang penjualnya berarti ibu kantin. Tentu ibu kantin ada barang yang Yang bakal dijual ya. Barang yang dijual itu yang dimaksud dengan kira-kira apa? Contoh bagian dari penawaran ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita akan menyimak video ya. Saya harapkan kita menyimak video, setelah ini kita diharapkan mampu minimal kita mengerti, oh ternyata permintaan dan penawaran, oh ini. Ya, yang kedua juga kita diharapkan, oh ternyata permintaan penawaran itu, oh ada hukumnya, ya, dan hukumnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang saya akan putarkan video untuk kita. Anda itu Y rupiah atau Suaranya kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok.
Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan... Oke. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira saya mau tanya, video tadi menceritakan tentang apa? Coba, Vera. Menceritakan tentang penjual yang ingin menjualkan susunya, Pak. Tapi susunya tadi kalau dia bertahan harga nggak laku, Pak, karena kata orang mahal. Terus tadi diturunkannya, Pak, karena rekan-rekan yang sama jual susu juga diturunkan. Akhirnya daripada tidak ada penjualan dan susunya tadi rusak, dijual dan dibeli sama konsumen, Pak. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Bagus sekali ya, Vera, bisa menangkap apa yang video yang telah kita saksikan secara bersama-sama. Nah, secara tidak langsung bahwa itu tadi menunjukkan bahwa itu sedang mempraktekkan tentang hukum permintaan dan penawaran. Saya tanya sama Santi. Santi mana? Santi ada ya? Atau keluar lagi? Izin, Pak. Di sini ya, oke. Saya ke Rizka deh. Nah, setelah menyaksikan video tadi, berarti kalau kita analisis tentang hukum penawaran dulu deh. Nah, kira-kira Bu Rizka, apa yang dimaksud dengan atau bisa menjelaskan tidak tentang hukum penawaran dari video tadi? Dari video tadi ya, Pak ya? Ya. Ya, kalau penawaran itu kan Pak ditujukan kepada produsen ya Pak ya. Di sini kan produsen sebagai penjual, jadi menawarkan barangnya itu kepada konsumen. Jadi di sini hukum penawaran ya Pak ya? Iya, betul. Hukum penawaran di sini Pak. Apabila di saat harga itu naik, maka barang yang ditawarkan itu juga naik, Pak. Misal sekarang ini, belakangan ini kan ada fenomena kenaikan harga BBM ya, Pak ya? Nah, jadi dari harga BBM tersebut kan mengakibatkan harga faktor-faktor produksi itu kan juga meningkat. Jadi ujung-ujungnya itu, Pak, barang yang ditawarkan ke konsumen itu juga semakin tinggi harganya, Pak. Gitu, Pak. Oke, ya. Betul sekali ya apa yang disampaikan Rizka. Nah, sekarang saya ke Seli deh. Kira-kira dari menonton video tadi. Siapa? Dari kita, kalau kita lihat dari sisi hukum permintaannya, dari penjual susu tadi, kira-kira hukum permintaannya bagaimana? Hukum permintaan itu Pak terjadi, jadi gini Pak, untuk konteks permintaan ini kan berarti jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Berarti pembeli di sini kan konsumen ya Pak ya. Nah, untuk permintaan, jika harga barangnya naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya Pak, jika harga barangnya turun, maka permintaan akan naik. Begitu Pak yang tadi saya tonton dari videonya.
Bagus sekali. Ya, berarti anak-anakku sekalian sudah bisa menyimak video tadi ya. Nah, itu sebagai pengantar kita untuk memahami materi ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan secara singkat terkait dengan materi kita hari ini ya. Jadi ini terkait dengan pengertian permintaan dan pengertian permintaan. Nah, coba Meki bacakan terkait dengan permintaan ini. Coba Jadi Meki. pengertian permintaan, ya, permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta oleh masyarakat pada berbagai tingkat dan waktu tertentu, Pak. Seperti itu. Oke. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan permintaan ya. Sama dengan waktu Meki tadi belanja di kantin ya. Berarti Pak. jumlah barang yang diminta Meki atau jumlah barang yang dibeli Meki di kantin, itu yang dimaksud dengan permintaan. Permintaan. Nah, jelas ya? Oke. Pak. Sekarang kita lanjut ke penawaran. Nah, coba Tusi bacakan terkait dengan pengertian penawaran. Ya Pak, penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Iya, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penawaran, sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, kalau kita lihat dari penjual penjual susu tadi ya, berarti dia menawarkan susu pada tingkat misalnya pada waktu saat harga 5.000 dia menawarkan barang sebanyak ini ya. Itu yang dimaksud dengan penawaran. Nah, ini tadi hukum permintaan. Jika harga suatu barang meningkat, maka barang yang diminta. Jika harga suatu barang meningkat, maka barang yang diminta akan turun. Betul kata Sally. Atau sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka barang yang diminta akan pasti naik. Ini kan sudah pasti sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Iya Pak. Namun mungkin kita tidak sadari bahwa sebenarnya itu kita sudah mempraktekkan yang namanya hukum permintaan. Sama ya, penawaran tadi apa yang dipaparkan dari atau disampaikan tadi Ibu Rizka ya, bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka barang yang ditawarkan akan ikut meningkat. Atau sebaliknya, mahal, jika harga suatu barang turun. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Ya. Nah, ini poin yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ternyata pada saat kita belanja, baik itu di pasar atau di mall, itu ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pendapatan atau daya beli masyarakat atau konsumen. Oke. Saya ke Pera. Coba Pera, kenapa pendapatan daya beli konsumen itu menjadi faktor permintaan? Iya Pak. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu salah satunya adalah pendapatan dan daya beli konsumen. Kalau pendapatan konsumen itu rendah, gajinya kecil, tentu dia tidak mempunyai daya beli yang banyak Pak. Jadi dia membelikan yang pokok-pokoknya saja gitu Pak. Jadi kurang mampu Pak. Karena pendapatannya kecil, Pak. Betul sekali ya. Jadi benar bahwa apa yang disampaikan teman kita, Pera, bahwa pendapatan itu menjadi faktor permintaan karena ketika pendapatan kita rendah, tapi kita mau membeli sesuatu yang mahal, pasti kita akan berpikir. Yang kedua ada namanya selera konsumen. Coba Indah, saya ke Indah. Kenapa selera konsumen menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Kenapa Pak? Boleh diulang Pak? Aduh, Indah lagi main-main lagi ya? Enggak Pak, lagi. Enggak serius Indah Pak. Oke, nanti saya tidak kasih nilai Indah kalau begitu. Oke, coba saya ulang ya. Kenapa selera konsumen itu menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Coba jelaskan sama temannya.
Oh, jadi selera konsumen itu yang menentukan yang mempengaruhi permintaan. Karena dari selera konsumen itu produsen jadi tahu, Pak, kira-kira barang yang akan diproduksi itu yang lagi happening, yang lagi banyak permintaan di pasar itu seperti apa. Jadi produsen bisa memproduksi barang sesuai dengan permintaan konsumen. Misalnya sekarang itu lagi happening ala-ala Korea, Pak. Selera konsumen sekarang anak-anak lagi suka yang berbau-bau Korea. Nah, banyak tuh produsen yang memproduksi aksesoris Korea. Jadi menyesuaikan demand atau permintaan selera dari konsumen. Kalau kita nggak tahu selera konsumen sebagai produsen, asal produksi sama aja, Pak. Nanti barangnya sia-sia, nggak laku di pasar. Oke, iya benar sekali ya yang disampaikan sama teman kita, Linda, bahwa itu menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu selera konsumen, ya. Katanya harus disesuaikan dengan selera kita, tapi jangan juga sampai bergaya ke Korea ya, anak-anakku semua. Cukup bergaya orang Indonesia Iya, aja. Pak, Nanti modis Pak. Ngetren, Pak, Oke. ngetren. Meki ndak usah dicat warna kuning rambutnya ya, Nak ya. Cukup warna hitam aja. ukur aja, Pak. Bapak usir Sekarang, terus Pak. oke. Sekarang saya ke Mia yang ketiga. Kenapa harga-harga lain yang terkait atau barang subsidi atau barang komplementer itu menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Coba jelaskan sama kita semua. Mianya izin, Pak. Mia ke toilet, Pak. Oh, kita lihat ya. Oke. Nurmilawati, Pak. Saya ke Bu Tusi aja. Ayo Tusi. Bu Tusi Tusi juga juga sama, izin, Pak, Bu. izin. Aduh, kenapa tinggalkan Tusi kelas izin, semua Pak. ya? Oke, ke Seli aja. Coba Seli. Izin menjawab ya, Pak Wage. Faktor yang mempengaruhi permintaan selanjutnya itu harga barang lain yang terkait. Barang substitusi atau komplementer. Jadi maksudnya, oke, dalam konteks permintaan, kalau harga barang, misalnya nih Pak, kalau substitusi kan barang pengganti Pak. Misalnya nih harga jeruk tuh lagi naik nih Pak. Nah konsumen itu pintar Pak, jadi beralih ke barang substitusi atau penggantinya. Contohnya seperti jeruk ini kan mengandung vitamin C. Kemudian menggantinya dengan mangga atau tomat yang harganya lebih murah. Seperti itu Pak. Oke. Nah, ya jadi apa yang disampaikan sama teman kita jelas ya bahwa barang substitusi itu bisa jadi mempengaruhi permintaan. Misalnya contoh lain misalnya kopi dan kopi dengan teh ya. Ketika harganya kopi naik bisa jadi orang beralih ke teh. Nah, itu ya. Nah, sekarang faktor yang keempat adalah jumlah penduduk. Coba Nurmila. Coba Nurmila, kenapa jumlah penduduk menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan? Apa jumlah penduduk ini kan Pak memang mempengaruhi jumlah permintaan, karena makin banyak penduduk maka permintaan makin meningkat Pak. Salah satu contoh misalnya makanan pokok Pak. Nah kalau banyak penduduk kan berarti otomatis banyak nih yang dicari makanan pokok. Nah itu Pak. Benar sekali ya. Jadi benar, semakin banyak atau semakin padat penduduk dalam suatu daerah itu tentu permintaan barang suatu itu, permintaan akan barang itu pasti naik ya. Jadi misalnya kalau di daerah kita mungkin misalnya beras, ketika masyarakat atau penduduk semakin terpadat pasti permintaan akan beras itu pasti akan meningkat ya. Nah, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, saya ke Meki deh. Coba Meki jelaskan sama teman kita atau teman kita semua kenapa harga barang itu sendiri dapat mempengaruhi permintaan. Oke Pak, karena harga barang itu sendiri dapat mempengaruhi permintaan itu seperti ini Pak. Misalnya barang itu turun Pak. Jadi kalau harga barang itu turun, jadi permintaan akan meningkat Pak. Jadi
Makanya barang ini dapat mempengaruhi faktor permintaan, Pak. Tempat saya seperti ini, Pak. Apabila misalnya harga durian itu turun, maka permintaan terhadap durian itu banyak, Pak. Makanya kalau harga barangnya kecil, permintaannya banyak, Pak. Itu. Oke, ya. Saya kira anak-anakku sekalian hebat-hebat semua ya. Kita sudah bisa menganalisa atau menganalisis, oh ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oh ini ternyata pendapatan itu atau daya beli konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Selera konsumen itu bisa mempengaruhi permintaan. Harga barang lain yang terkait, jumlah penduduk dan harga barang itu sendiri dapat mempengaruhi permintaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain permintaan tadi, ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada juga loh. Nah, yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Nah, saya ke Pera deh. Ayo Per, jelaskan sama teman kita kenapa harga barang itu sendiri juga dapat mempengaruhi penawaran. Saya ya Pak? Ya. Oh, baik Pak. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu salah satunya adalah harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu naik harganya, konsumen malas untuk beli, Pak. Karena dia mikir-mikir dulu, Pak. Kalau harganya terlalu mahal, nggak mau dia beli, Pak. Tapi kalau harganya murah, dia mau beli, Pak. Ah, mumpung harga murah lah, saya mau borong semua, gitu, Pak. Oke, benar ya. Jadi apa yang disampaikan sama Pera, betul. Ya. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu harga barang itu sendiri, ya. Ketika harganya mahal, pasti orang berpikir untuk beli, dan itu akan berdampak pada penawaran. Penawaran. Sekarang saya ke Santi dari toilet ya, Santi ya. Oke. Toilet terus Bu Santi nih, aduh. Dingin ya Santi ya. Oke, faktor yang mempengaruhi penawaran yang kedua adalah faktor alam. Nah, saya ke Santi deh. Coba jelaskan sama kita semua Santi, kok faktor alam dapat mempengaruhi penawaran? Baik Pak, misalnya ini kan daerah saya dingin Pak, maka permintaan terhadap jaket pasti akan meningkat Pak, gitu. Penawaran, coba. Tapi kalau Santi kayaknya belum konsentrasi. Iya Pak. Oke, jadi bukan faktor yang mempengaruhi permintaan ya, penawaran Santi. Coba, kenapa faktor alam bisa mempengaruhi penawaran? Santi masih ada ya? Masih belum keluar tuh Pak, masih ada di pojokan Pak. Ayo Santi. Santi. Permisi lagi Pak, Santinya Pak, pipis terus Pak. Waduh. Oke. Jawab Pak. Nah, lanjut Bu, lanjut Nurmila. Coba bantu. Ya, Santi faktor tadi. alam misalnya ini Pak, kalau seandainya gagal panen cabai misalnya Pak. Nah, kalau gagal panen cabai kan otomatis penawaran akan turun Pak. Penawaran akan cabai tadi akan menurun. Benar sekali ya. Itulah mengapa. Benar sekali, itulah mengapa kenapa faktor alam itu menjadi dapat mempengaruhi penawaran. Oke. Nianya sudah kembali ke kelas ya? Izin Pak Guru, saya masih mau jawab yang tadi. Oke. Lanjut. Oke Santi, silakan Santi. Pak Guru. Silakan Santi, silakan. Saya mau menjawab Pak. Tadi Pak Guru tanya kenapa alam dapat mempengaruhi penawaran Pak. Oke. Maka tadi
Oke, Santi. Kenapa faktor alam itu dapat mempengaruhi penawaran, Santi? Coba jelaskan sama kita, Santi. Misalnya kalau terjadi nih banjir, Pak, atau bencana alam lainnya, penawaran akan makin menurun, Pak. Oke, mantap sekali ya. Berarti kita sudah bisa pahami bahwa ternyata faktor alam itu bisa mempengaruhi penawaran. Oke, saya coba Indah jelaskan sama teman kita kenapa ketersediaan barang pengganti itu bisa mempengaruhi penawaran. Ketersediaan barang pengganti berarti komplementer ya Pak ya? Oke. Faktor yang mempengaruhi penawaran salah satunya adalah ketersediaan barang pengganti. Nah, jadi kalau misalnya barang yang ditawarkan stoknya terbatas atau kurang, maka alternatif dari produsen adalah ketersediaan barang pengganti itu agar proses penyampaian atau penyaluran barang dan konsumen tetap terpenuhi. Mau nggak mau produsen juga harus sanggup untuk menyediakan barang pengganti. Itu Pak. Oke, benar sekali ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah ketersediaan barang pengganti seperti yang dijelaskan sama teman kita Indah, bahwa ketika ada barang yang menggantikan itu dapat mempengaruhi barang itu sendiri untuk bisa menurunkan penawarannya. Oke, faktor yang keempat adalah persaingan produsen. Saya ke Seli. Coba Sel, jelaskan sama teman kita kenapa persaingan produsen itu dapat mempengaruhi penawaran. Iya Pak, tentunya sangat mempengaruhi penawaran. Seperti contohnya nih Pak, handphone ya, alat elektronik handphone yang digunakan untuk komunikasi. Karena kan sekarang memang banyak merek-merek handphone nih menawarkan produknya gitu ya Pak ya. Jadi produsen ini sama-sama bersaing untuk menawarkan produknya kepada konsumen Pak. Jadi tentunya persaingan produsen akan mempengaruhi tingkat penawarannya juga gitu. Semakin banyak produsen, semakin bersaing mereka. Berarti semakin banyak barang yang ditawarkan. Begitu, Pak. Oke, benar sekali ya. Sama dengan yang video kita saksikan tadi ya. Tadi ada dua penjual ya. Karena ada penjual yang satunya, makanya yang satunya itu merasa tersaing. Karena adanya dua penawaran, makanya jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak. Karena ada dua produsen. Nah, yang terakhir biaya produksi. Lanjut Seli, kenapa biaya produksi dapat mempengaruhi penawaran? Saya Pak. Oke, silakan. Desita ya? Jadi Pak, faktor ya Pak, saya Pak. Oke, silakan. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu Pak, biaya produksi Pak. Jadi produsen itu kan berhubungan dengan penawaran. Jadi produsen itu pasti membutuhkan biaya untuk memproduksi. Jadi semakin banyak biaya produksinya, maka jumlah penawaran pun akan berkurang Pak. Karena apa? Karena mahal untuk memproduksi barang tersebut Pak. Tapi kalau biayanya murah, maka produksinya akan meningkat Pak. Oke. Bagus sekali ya, saya kira kita sudah bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, jadi ada 5 poin yang juga yang mempengaruhi penawaran. Nah, oke. Sekarang Bapak akan bagi kelompok ya. Saya akan bagi 2 kelompok ya, yang saya sudah kirim di WA-nya. Sekarang silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Oke, sekarang masing-masing ketua kelompoknya ke meja Bapak untuk ambil LKPD-nya. Baik. Sekarang coba sebelum mengerjakan LKPD, saya akan putarkan video ya. Ini kalian simak dan kalian amati
terkait dengan kemudian kalian akan mengerjakan LKPD yang telah ada di plan kalian masing-masing, ya. Silakan disimak ya. Baik, Pak. Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai merangkak naik pasca kenaikan harga BBM yang diumumkan pada hari Sabtu lalu. Harga BBM mulai dirasakan oleh masyarakat, khususnya harga kebutuhan bahan pokok. Di pasar tradisional, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik, diantaranya harga cabai yang naik hingga Rp10.000. Sementara itu, cabai rawit naik sebesar Rp15.000 dan bawang merah naik Rp5.000. Selain cabai dan bawang, harga beras juga mengalami kenaikan hingga Rp1.000 per kilogram. Cabai aja sama bawang, yang lain-lainnya masih stabil ya, karena masih baru ya. Oh, ini cabai naiknya berapa per kilonya? Iya. Kalau untuk bawang? Bawang merah kemarin sempat 30, sekarang 35. Rambatan dampak kenaikan BBM adalah harga barang-barang terutama kebutuhan pokok dan pangan. Pedagang pasar tradisional di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten mengatakan hampir semua bahan pangan naik mengikuti berlakuan harga baru BBM. Kenaikan harga paling terasa pada komoditas cabai dan sayur. Imbas kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap rumah makan Warung Tegal. Meski harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan, pemilik warteg sampai saat ini masih berusaha untuk mempertahankan harga lama. Meski dengan keuntungan yang sedikit agar tidak ditinggal oleh pelanggan. Oke, ya. Silakan kerjakan LKPD yang ada di kelompok kalian masing-masing berdasarkan video yang telah diputar barusan. Ya, silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu sekitar 30 menit lah untuk mengerjakan ya. Bapak izin Pak, boleh ditampilin juga enggak soalnya Pak? Oke. Kamu mau call ini? Ngaji sekalian. Apa aku mandi dulu ya? Ya, sana mandi. Sana mandi. Nah ini, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran harga di pasar. Oke, saya kira karena waktunya sudah sampai ya, sekarang masing-masing kelompok akan ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya, dan saya mulai dari kelompok satu aja ya, dari kelompok Tusi ya. Silakan Tusi untuk presentasikan hasil pekerjaannya. Tusinya izin Pak. Ya. Izin, Tusinya izin Pak, belum balik-balik Pak dari kamar mandi. Waduh. Oke. Kalau Tusi belum ada, kita ke kelompok lain aja ya. Kelompoknya Seli. Coba Seli jawab pertanyaan dari nomor 1. Baik Bagaimana? Pak, tadi saya sudah diskusi dengan rekan sekelompok saya dan hasil diskusi kami, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap permintaan dan penawaran
dan harga pasar. Oke. Pengaruh kenaikan BBM tentunya berpengaruh ya Pak ya terhadap permintaan akan bahan bakar minyak tadi. Tetapi karena memang bahan bakar minyak ini setiap hari digunakan bukan hanya oleh konsumen, tetapi juga oleh produsen dalam proses produksi, maka permintaannya itu tetap meningkat Pak, walaupun harga BBM-nya itu naik. Tetapi ada beberapa konsumen yang memang mengganti bahan bakar minyak ini yang tadinya memang menggunakan Pertalite atau Pertamax menjadi Vivo atau Dell atau Shell gitu Pak. Gitu. Jadi karena memang jenis bahan bakar ini memang sangat sangat penting digunakan gitu ya, digunakan dalam keseharian sehingga memang tetap ya permintaannya juga naik, tetapi memang ada sebagian konsumen yang beralih gitu Pak kepada barang substitusi atau pengganti. Kemudian pengaruhnya terhadap penawaran ketika harga BBM naik ini karena memang konsumen walaupun harganya naik itu permintaannya tetap untuk kebutuhan sehari-hari gitu Pak ya. Jadi jumlah BBM yang ditawarkan ini juga tetap gitu loh Pak. Kemudian dan harga pasar. Dan untuk harga pasar ini mungkin pengaruhnya terhadap permintaan tadi ya Pak ya dan juga penawaran. Begitu Pak pemaparan dari kelompok kami. Oke, berdasarkan kelompok Seli, apa alternatif solusinya? Menurut kelompok kami untuk alternatif solusi kita sebagai konsumen bisa membuat skala prioritas gitu ya Pak ya, dan juga kita harus menghemat bahan bakar ketika kita bepergian ya, kita harus bepergian itu yang memang seperlunya karena kembali lagi tadi berhemat. Bisa juga kita nih alternatif lain Pak, misalnya menggunakan kendaraan umum, tidak kendaraan pribadi, kemudian juga bisa menaiki sepeda atau berjalan kaki, seperti itu Pak untuk solusinya. Solusinya dari mana nih Pak? Dari kita sebagai konsumen atau solusi dari pemerintah Pak? Dari kita boleh. Oke, seperti itu Pak solusi dari kelompok kami Pak. Oke. Atau kita bisa menggantinya dengan barang substitusi Pak, seperti misalnya kita ngisi bensinnya itu di Vivo Pak. Atau mengisi bensinnya itu di Shell gitu. Kalau misalnya ternyata perbandingan harganya lebih murah di sana ya kita bisa mengganti bahan bakar yang kita gunakan di sana gitu Pak. Tapi memang kekurangannya untuk Vivo sama Shell ini lokasinya kan tidak semua daerah itu ada gitu Pak. Biasanya hanya di perkotaan. Makanya walaupun bahan bakar itu naik ya tetap permintaannya juga tetap gitu loh Pak. Walaupun harganya naik, permintaannya tetap karena memang dibutuhkan sekali Pak untuk bahan bakar ini untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu Bapak. Coba Seli kasih kesempatan sama kelompok lain, siapa tahu ada yang mau ditanyakan terkait dengan presentasi kalian. Kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya terhadap kelompok Seli? Saya. Silakan. Saya ingin bertanya kalau misalnya di daerah atau tempat saya belum ada Vivo atau ada Shell. Nah, apakah hanya menggunakan skala prioritas saja atau ada alternatif lain nih? Sedangkan Shell sama Vivo kan belum distribusinya belum secara luas ya. Kalau menurut kelompok kami, karena tadi untuk Shell ini dan juga Vivo belum merata keberadaannya di seluruh daerah, masih agak sulit dijangkau, kebanyakan memang di daerah perkotaan gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen itu harus cermat. Oh iya, harga bensin naik, berarti kita kalau kemana-mana itu bisa menggunakan alternatif lain. Misalnya tidak menggunakan kendaraan pribadi, kita gunakan kendaraan umum. Atau kalau emang jarak-jaraknya deket nih, kita nggak gunain kendaraan bermotor, bisa bersepeda atau berjalan kaki. Seperti itu, Indah. Baik, nanti kita naik sepeda bersama-sama ya. Iya, olahraga. Ya, nggak apa Wage. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1, kelompok 2?
Ya sudah, Pak. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2 yang sudah tampil di depan. Oke. Kelompok 2 sudah bisa kembali ke tempatnya, Nak. Oke, baik. Karena semua kelompok sudah tampil untuk presentasi hari ini, saya kira kita sudah bisa memahami presentasi kita hari ini, ya. Dan sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan terkait dengan pelajaran yang kita sudah pelajari sepanjang kegiatan pelajaran hari ini. Coba Pera ada? Saya, Pak. Oke, coba diulang Pera. Apalagi pengertian dari permintaan? Lupa, Pak. Aduh. Hukum permintaan dan penawaran saya bisa, Pak. Oke, hukum permintaan dan penawaran. Coba. Ya, saya dulu ya. Jika harga barang meningkat, maka permintaan akan turun. Jika harga barang turun, maka permintaan akan meningkat, Pak. Oke. Nah, sekarang saya ke Desnita. Desnita bisa tidak menjelaskan tentang pengertian permintaan? Bisa, Pak. Oke. Permintaan adalah keinginan untuk membeli barang dan jasa, Pak, pada tingkat harga dan waktu tertentu, Pak. Baik. Oke. Miki, mana Miki? Aduh, saya ngantuk, Pak. Oke. Ya, Pak. Miki, coba Miki jelaskan sama kita semua, berikan kesimpulan kepada kita semua terkait dengan pengertian penawaran, coba. Oh, penawaran, Pak ya. Penawaran atau permintaan, Pak ya? Penawaran. Permintaan tadi sudah disampaikan sama Desnita. Jadi penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan kepada pihak. Dan jadi di penawaran ini ada bunyi hukum penawarannya dan ada seperti itu, Pak. Lupa, Pak. Oke. Jadi saya sempurnakan ya bahwa pengertian penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Oke. Coba Rizka, coba kita simpulkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi minimal 2 lah kita sebutkan. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, Pak, harga barang itu sendiri, terus selera konsumen, jumlah penduduk, Barang pengganti. Oke, ya. Jadi saya kira kita semua sudah dapat menyimpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Saya rasa kita semua sudah bisa memahami dan semoga itu tidak dilupa ya, sama dengan Pera tadi sudah lupa. Oke. Sekarang kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Bapak akan kasih tugas mandiri. Itu langsung dikerjakan hanya 5 nomor, setelah itu langsung dikumpulkan di meja Bapak ya. Ini hanya 5 pilihan ganda, silakan silang menurut Anda mana yang paling benar. Oke, saya akan bagikan dan 20 menit dari sekarang silakan dikumpul di meja Bapak. Oke. Silakan dikerjakan ya. Oke. Karena semua sudah mengumpulkan, saya kira
pertemuan kita hari ini kita sudah bisa cukupkan, namun sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa pertemuan untuk minggu depan ya, materi kita untuk minggu depan itu kita sudah masuk di fungsi permintaan. Bapak harap sebelum kita masuk di minggu depan sudah ada dasar terkait dengan fungsi permintaan. Jadi harus saya harapkan saya sampai di rumah silakan sudah boleh mempelajari tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, ya. Sebelum kita tutup untuk pelajaran kita, ya, kembali saya ingatkan bahwa kalau sampai di rumah kurangi main HP-nya, kurangi nonton drama Koreanya, tapi diperbanyak juga, diberikan waktu juga untuk belajar. Iya ya Indah ya. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini kita akan tutup dengan doa, dan saya minta Rizka untuk memimpin kita doa. Baik teman-teman, karena proses pembelajaran hari ini sudah selesai, baiknya kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pelajaran kita hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak Ibu. Stop record.